Kiai, saya mau nanya nih Pak Kiai. Kita kan berislam kan udah lama Pak Kiai. Ya. Ya mungkin udah 50-an tahun. Ya. Di dalam Islam itu kan ada yang namanya rukun iman dan rukun Islam. Ya. Nah, kedua-duanya ini kan ada kaitannya. Ya. Sambil satu contoh rukun Islam, berarti harus ada syahadat. Terus yang kedua rukun iman, salah satunya percaya sama Allah, termasuk nantinya kitab, Rasul dan lain-lain. Terus yang ingin saya tanyakan di sini Pak Yai, apakah syarat seorang Islam diterima itu harus liko, artinya harus ketemu Pak Yai. Ya. Jadi orang diterima imannya syaratnya harus ketemu sama yang disaksikan, kayak semacam syahadat. Kita kan menyaksikan yang disaksikan. Terus percaya sama Allah juga berarti juga menyaksikan yang disaksikan. Kalau misalnya itu nggak ketemu gitu Pak Kiai, berarti belum diterima iman dari Islam kita Pak Kiai. Ya. Itu pertanyaan itu. Kalau memang syaratnya itu harus ketemu, itu gimana caranya Pak Kiai? Syariatnya itu, jalan-jalannya itu. Rukun iman. Rukun iman itu ada 6 ya. Ya. Itu 6. Arkanul imani sitatun gitu ya biasanya. Rukun iman itu ada 6. Itu kalau di kitab Sapirin ada. Kitab Sapirin ada. Ya. Kalau di Quran ya antum minabillah. Amanah Rasulullah bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun kullun amanah billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Lalu tariku baina hati mirusulin. Ya kita harus paham dulu iman itu apa, Islam itu apa, kan gitu. Iman itu kan artinya percaya. Kata dari amanah itu percaya. Amin itu orang yang dipercaya. Kan nggak ada Pak orang percaya begitu aja, nggak ada. Ya kan? Mungkin nggak sampean bisa percaya sama saya tanpa mengenal saya? Nggak mungkin. Nah, mungkin nggak sampean mengenal saya tapi nggak pernah ketemu saya? Nggak mungkin. Iya. Harus kenal dulu. Nah, tadi kan pertanyaannya itu. Iya, itu. Nah, tapi kalau sampean sudah pernah ketemu saya, kemudian kenal sama saya, percaya kepada saya, kan sampean juga berani menyerahkan apa saja yang sampean mau serahkan kepada saya. Iya, karena udah ketemu yakin ya. Udah yakin ya? Gini, saya yakin Ya. udah gini. Ya. Saya serahkan segala urusan saya sama Pak Warto misalnya. Iya. Nah, menyerahkan diri itu namanya Islam. Berserah diri itu Islam. Iya kan? Iya, iya. Nah itu gitu loh. Jadi kan mana mungkin orang percaya tanpa menyaksikan. Makanya untuk Islam syaratnya kan syahadat. Syahadat itu kesaksian. Bagaimana orang bisa dinyatakan sebagai saksi kalau nggak menyaksikan yang disaksikan? Begitu kan? Iya. Nah, selama ini memang kita kayak begitu. Kita kan udahlah percaya aja kan Ya, begitu. ya. Tapi kan jujur, percayanya bener-bener apa setengah ragu? Karena belum menyaksikan, Nah, ya, disaksikan, itu kan ragu, kan? berarti ragu. Nah ya berarti nggak yakin Iya. dong. Nah iya. Nah sampean kalau yakin emang puasa ini ada Lailatul Qadar ada apa, sampean mesti benceng Ramadan ini nggak seenaknya. Nah perlu mau turu saulan ini. Mereka ora patek. Ora patek perlu. Ah itulah iman kita. Piye? Jujur ya Pak. Kita itu ngaku beriman kan? Iya. Tapi begitu dibacakan ayat-ayat yang menerangkan tentang kriteria atau tanda-tandanya orang beriman kan orang Indonesia Enggak ada, cocok. enggak ada yang tahu ya. Ada yang cocok apa enggak ada malah? Tuh, tapi kita kan juga nggak mau dibilang kafir kan? Nggak mau. Tapi kalau dibacakan ayat kafir kan malah Jebles. jebles sih mirip-mirip ya. Jebles nggak pakai. Mirip-mirip lah ya. Nah, Mirip itu kan karena itu. Berarti perlu nggak kita menyaksikan? Perlu. Nah, untuk bisa menyaksikan perlu nggak kita ketemu? Perlu.
Itu makanya Allah ajari lewat sholat. Makanya setelah syahadat sholat kan. Betul enggak? Makanya kan pertama itu, iman itu yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iya, percaya sama itu. Percaya dulu sama yang ghaib itu. Karena jujur aja, oh kan ghaib kan? Iya. Nah itu. Karena kan nggak menyaksikan dari ghaib kan gitu. Seandainya yang menyaksikan kan tidak ghaib. Iya. Allah itu adohir. Di satu sisi dinyatakan al-ghaib kan. Di sisi lain kan kalau Allah dikatakan ghaib, ada ayat yang bunyinya wal awalu wal akhiru wal dohiru wal batinu. Ini kan dohir itu kan nyata. Berarti kan nggak ghaib. Gitu. Ono lahirnya ono batine kan gitu. Loh, roh iki ghaib Pak, awake dhewe ora iso ndelok kan. Tapi bisa dirasakan. Oh iya, begitu juga Allah kan. Iya, iya. Memang kita tidak pernah melihat Allah, tidak pernah bisa melihat pakai mata kita. Tapi kan cintanya, kasih sayangnya kan bisa kita rasakan. Betul nggak? Jadi perlu nggak ketemu? Perlu. Ya udah itu nggak terjawab. Supaya bisa Menyaksikan. dengan benar. Terus pertanyaan yang kedua belum terjawab. Yang apa yang kedua? Syarat-syarat untuk ketemu tadi Pak Kiai. Kan ada apa namanya? Syarat dan rukunnya. Maksudnya gimana torikohnya gitu, torikohnya. Allah mendidik kita kalau pengen ketemu lewat sholat. Habis syahadat sholat kan. Nah, sholat yang bagaimana? Yang khusyuk. Nanti cari ya di surat Al-Baqarah itu ada ayat 60-an lah. Wasta'inu bisobri wa sholat wa innaha lakabiratun ila alal khosiin. Minta tolonglah kamu kepada Allah itu satu dengan sabar. Ya, sabar itu apa? Nanti di surat Al-Baqarah juga as-sabirun alladzina idza asabahu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu orang yang mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah dan dia sadar dia milik Allah, semua dikembalikan kepada Allah, diserahkan kepada Allah kan sama juga konotasinya dengan Islam, namanya menyerahkan. Itu ya. Sabar, wasolah dan sholat. Nah, tapi kan untuk bisa sholat dengan benar itu berat. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun, sungguh sangat berat. Untuk bisa sholat yang benar itu sulit. Kalau cuma gerakan rukuk sujud ada cilik-cilik iso kan. Tapi dikecualikan ila alal khosiin, kecuali orang-orang yang makanya sholat kudu khusyuk. Lewat khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu dilanjut di ayat berikutnya. Ini kan input ini Pak. Iya. Ini input dari Al-Quran. Al-khosi'un alladzina idza al-khosi'un alladzina yazulluna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu orang yang berprasangka dan yakin bahwa dia berjumpa Tuhannya. Jadi sholat itu untuk latihan supaya kita bisa jumpa dengan Tuhan. Tapi kan kita malah sholat nggak mau berjumpa Tuhan, malah berjumpa yang lain-lain bisa. Padahal nggak ada di hadapan sampean. Iya. Iya. Dengan sholat itu dilatih dengan sholat. Riyadhah tapi mujahadah. Bagaimana sholat itu bisa ketemu dengan Tuhan. Dan dia yakin bahwa nahum ilahi rajiun. Gitu. Dan dia yakin mereka kembali. Jadi untuk bisa kembali menghadap kan gitu. Bertemu itu menghadap. Kembali berjumpa kembali. Syaratnya apa? Berserah diri. Pasrahkan semuanya. Ojo nggawa apa-apa. Berat ya nggawa apa-apa. Lah sampeyan sholat masih bawa ilmu. Kadang-kadang susah membedakan mana orang sholat, mana orang tadarus. Kadang-kadang katanya sholat, tapi malah ngoreksi tanggane. Sehingga habis sholat ngomongin sebelahnya, ngomongin. Betul enggak? Nah kalau kita sholat masih mikirin tetangganya, masih mikirin bacaan temennya, nyimak
bacaan imamnya. Lah, oleh arep ngadep kapan? Makanya waktu sholat itu dilatih supaya udahlah, saya aja semua udah nggak jangan bawa-bawa apa-apa. Berarti harus kosong. Golek galihe kangkung, wis ngono ae. Kosong. Kembali pada zaman awal. Nanti ketemu. Di zaman awal dulu, maka diterangkan tidakkah telah datang kepada manusia satu waktu dari suatu masa di mana saat itu belum ada yang disebut-sebut di surat Al-Insan. Jadi harus belajar kosong, angger kosong ayem. Makanya syaratnya la ilaha illallah itu fa'lam. Nah, ini tidak bisa diajarkan, Pak. Harus latihan. Nanti kalau sampai latihannya terus, rajin udah bisa, udah terbiasa, nanti jenengan akan menemukan sesuatu. Pasti menemukan sesuatu. Enggak semua pengetahuan didapatkan dari membaca, tulisan, tidak. Allah itu ada alamal insana malam ya'lam. Allah itu juga memberikan ilmu kepada manusia terhadap sesuatu yang manusia nggak tahu. Dengan penemuan tadi, carane Pak Prapto biyen itu ilmu itu kelakune nganggo laku. Kalau laku itu namanya suluk. Makanya orang dulu suluk. Kanjeng Nabi Muhammad pun suluk. Kanjeng Nabi itu menyendiri, mengasingkan diri, naik gunung segitu tingginya, kemudian masuk ke dalam gua. Supaya kosong. Di situ ada kepekaan sehingga ada wahyu itu tahu. Yes, itu ya kan? Bisa dipahami dah. Itu bukan yang dimaksud jawaban. Cuman selama ini kan sholat itu nggak bisa khusyuk. Kadang-kadang gini Pak, nggak terlintas di pikiran kita, tahu-tahu nongol. Tapi posisi waktu nggak sholat kosong. Kebalikan sekarang yang saya alamin. Kosongnya kayak gini, kita ini belum sholat nih, kita mau masuk isya, ngopi apa nggak ada kepikiran. Begitu Allahu Akbar itu tang itu urusan itu nyangkut semua. Yang tadinya ada barang hilangnya nggak ketemu. Maksudnya, iya saya naruh kunci di sana, tadi dicari susah. Dan itu nggak terpikir dari tahu-tahu melintas gitu aja. Iya. Dan berarti kan nggak bisa khusyuk. Sesuatu yang terlalaikan karena ketutup dengan urusan yang baru. Ya. Zaman punya urusan, begitu dijak ngopi atau dijak catur, urusannya itu hilang. Fokusnya sama catur. Nah, gitu loh. Masuk sholat baru Begitu kita sudah meninggalkan catur, terbuka hijab caturnya, ini masuk. Padahal dalam kondisi sholat. Iya. Iya. Ya kan? Karena apa? Hijab yang menutupi sudah tersinggung. Iya. Dan rata-rata begitu Pak. Lah iya. Kalau pasti begitu. Kalau itu bisa sampai lakukan dengan kunci, kenapa sampai nggak bisa lakukan dengan Tuhan? Gitu. Mestinya bisa. Itu kan memang kata tertutup. Contoh. Misalnya saya di atas, ya, saya di atas sendirian, ya. Ada Pak Yoto di sini, saya di atas sendiri. Pak Yoto di sini di bawah. Jamban sama Pak Prabowo jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, dari mana sini? Enggak, mau ngomong. Saya mau ketemu Pak Warto. Nanya Pak Yoto. Pak Warto ada nggak? Ada di atas. Gitu kan? Sendirian saya. Nggak ada orang lain. Saya sendirian di atas. Dia tahu kalau saya sendirian. Ya kan? Terus jenengan nanya Pak Yoto. Pak Warto di atas sama siapa? Jawabnya gimana? Sendiri. Nggak ada
nggak ada siapa-siapa. Sendiri nggak ada siapa-siapa. Coba sama naik. Ada burung. Iya, ada kucing. Kenapa dia bilang cuma ada saya? Karena kebesaran saya menutupi semua yang kecil-kecil itu. Paham, Mbak? Paham. Loh, kalau Pak Yoto bisa melakukan itu kepada saya, kenapa tidak kepada Allah? Ada siapa aja, Pak? Nggak ada siapa-siapa, yang ada cuma Allah, Pak. Kan enak? Karena siapa-siapa ini kecil, sedangkan Allah maha besar. Kan kudunya ngono. Nih, mungkin nggak Allah itu yang maha besar ketutup Pak Yoto? Mungkin nggak ketutup. Ini ngumpul jadi satu sekian banyaknya, bisa nggak menutupi Allah yang maha besar? Jadi Allah bisa nggak ditutupi oleh sampean ini? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, kudunya kan Allah lebih tampak daripada sampean. Caranya sebelum kayak kemarin itu dilatih. Kemarin ngaji tentang berselimut. Iya kan? Kita berselimut. Berukut ini. Aku berhubungan karo berselimut. Ya kan? Sing ketok selimutnya apa aku? Selimut ya. Selimutnya. Karena ditutupi. Nah, Allah itu al-muhit. Allah itu maha menyelimuti. Allah itu maha meliputi. Mungkin nggak yang meliputi tertutup sama yang diliputi? Nggak mungkin. Inilah selama ini karena kita sudah terlanjur terbiasa nyantol kepada hal yang kecil-kecil. Gede sekalipun nggak ngeh. Ya kan? Lah, coba sekarang dibiasakan. Ojo ndelok sing kiri-kiri, ndelok sing gede itu. Hilangkan yang kiri-kiri. Sama melihat saya nggak? Melihat. Melihat ya? Saya melihat jenengan nggak? Iya. Ketok mataku ndelok. Iya. Sing sampean ketokno kan mataku kan. Zaman pernah nggak berpikir bagaimana sampean bisa ketok mata saya lagi melotot? Karena saya hidup. Hidup ini hidupnya siapa? Hidupnya Allah. Nah iya, sehingga saya bisa melihat. Jadi melihatnya saya ini melihatnya siapa? Hakikatnya melihat Allah. Ya, hakikatnya Basornya. Nah, kemarin itu sifat 20 itu. Makanya ayo kenali diri dulu, nanti sampean kenal Tuhan. Bagaimana memulainya? Bisa lewat asma'nya, bisa lewat sifatnya, bisa lewat segala yang diciptakannya. Sampean salah satunya makhluk yang diciptakan Tuhan. Saya dengan mempelajari sampean, saya bisa kenal. Ini benar. Ini siapa Tarso? Nah, ini Tarso kenapa disebut Tarso? Karena berkumpul ada jasad, ada roh. Nah, rohnya kalau nggak disebut Tarso. Mayat itu masih halus sudah. Ekstrimnya mbuh ya ekstrimnya. Mayat, jenazah, bangke, apa? bangke, Loh, barang apa ya? Nah, berarti kan saya kalau pengen kenal Pak Tarso, jangan dikenalin luarnya doang dong. Luarnya saya lihat matanya Pak Tarso, tapi begitu saya masuk ke dalam, ada basornya Allah yang melekat. Kenapa? Ada roh. Roh itu Allah yang tiupkan. Betul enggak? Ada kemelekatan. Gitu betul. Tapi bukannya berarti matanya Allah itu kayak Pak Tarso, kan ini nggak boleh kita begitu. Itu namanya mujasimah. Itu loh, tidak ada ungkapan siapa yang mau mengenali dirinya dia akan kenal dengan Tuhannya. Bagaimana caranya bisa kenal dengan Tuhan? Ya dengan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa memperkenalkan. Makanya sampai tidak perlu nyari-nyari Tuhan. Temukan Tuhan itu.
Udah caranya gitu. Saya tidak bisa menemukan untuk jenengan harus menemukan sendiri. Aku gak, nah Pak Prapto iso, Dedi tak tuntun iki lho Dedi, ngono iso. Nek Gusti Allah ya apa carane? Sampeyan harus menemukan. Bukan dalam arti mencari. Mau dicari kemana Tuhan itu? Tuhan itu nggak butuh mana. Mana itu tempat, arah. Tuhan nggak butuh arah, Tuhan nggak butuh tempat. Jadi temukan. Bagaimana cara temukan? Tugas sampean laksanakan. Tugasnya apa? Menyingkap tabir yang menjadi penutup. Tengoklah ke dalam, masuk ke dalam. Singkirkan debu yang masih ketok ora. Jadi cermin ini bening asline, tapi karena debunya yang terlalu tebel, ono Pak Prapto niku gak ketemu, gak ketok. Lah nek pengen ketok, gak usah nyari Pak Prapto, ngono ning arep cedak. Dibersihkan. Tugas kita bersihkan ini loh, yang menutupi. Gini betul. Jadi nggak bisa diajarkan, tapi harus dibimbing dan latih. Alon-alon, mau jenenge latihan nggak langsung iso, sama nih. Latihan alon-alon, tapi terus yang temenan. Jadi latihan terus, ya kan? Yang sungguh-sungguh. Nanti kalau sampai sudah bisa, terus. Nanti lama-lama kalau udah terbiasa itu nggak pakai mikir, nggak pakai inget-inget, nggak pakai apa, otomatis sampai nih, gak ngomong soal itu belas, ujung-ujung nih gue, paham Pak? Masih nggak paham kayak gini? Berarti hasil akhirnya kalau udah ketemu dirasa ya Pak? Ya? Dirasa nanti, maksudnya di hati. Karena kepengennya ketemu di mana? Di hati. Ya udah, sama dirasa. Temui dengan rasa, nikmati dengan rasa, mau nikmat juga dengan rasa. Tapi aja ditakoi rasanya kalau apa, mau ngambil permen apa susu. Ingat rasa, lupa nama. Hah? Ingat rasa, lupa nama. Iya. Karena rasanya nggak bisa disebutkan. Ya kan? Ya. Ketemu, nek wis ketemu jebret, rasanya ada nih, nggak bisa disebutkan. Ya kan? Itu digambarkan. Sampai asalnya dari apa? Setetes air, sperma. Nah, ini bahannya Pak Tarso. Untuk menjadi bahan nih Pak Tarso, untuk jadi Pak Tarso, bahan yang setetes air yang hina ini harus ketemu dengan rahim. Waktu dia ketemu dengan rahim, pernah nggak mempertemukan dia dengan rahim? Pernah nggak mempertemukan dia dengan rahim ini? Pernah? Ada rasanya nggak? Bisa nggak nyebutin rasanya kayak apa? Cuma bisa digambarkan. Yes, wes lali kabeh. Terus jadi Pak Tarso, jadi Pak Yoto, jadi Kang Tarso. Itu awalnya pertemuan. Dan ketika ketemu, rasanya ada nggak? Ada nggak rasanya? Nikmat nggak? Kayak apa? Nggak bisa digambarkan. Ngono ae kok. Itulah pertemuan. Itulah niko. Coba zaman sholatmu. Nah, sholat itu. Sholat masih mikir. Aku tak mau kayak gini, mau coba ngeri banjir rumah ke jamaah. Nah, umumnya itu jenenge gak kosong. Jadi angen-angen. Hari ini apa ya? Mulai otomatis saya mau terbiasa. Aku itu kerjanya biasanya mulai sama biasa semua. Aku masih angen-angen macam-macam. Mau sholat masih angen-angen macam-macam. Sholatnya kayak aku masih angen-angen, masih ngerancang segala. Apanya yang dirancang sholat? Latihan terus. Aku ngomong cuma angen-angen sih. Dijaga dan imam itu kan kau tahu cuma angen-angen karuan. Gitu cucuk itu mau masuk gemeter sih. Kira betul? Iya. Mergo durung biasa. Tapi nek sing wis biasa ndak perlu anu niku.
Otomatis saya mungkin dia yang itu makmum itu. Nyatanya begitu. Paham ya? Ayo. Ada lagi? Oh, dapat konten Pak Prapto 1.